Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, siswa sekalian yang berbahagia, kita bertemu kembali dalam pertemuan yang kelima di semester ganjil mata pelajaran fikih tahun pelajaran 2020-2021. Baik siswa sekalian, kita awali dulu pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa pada kalian untuk selalu mengisi daftar hadir. Bagaimana keadaan kalian siswa sekalian? Baik-baik saja, alhamdulillah. Kita baik-baik saja. Siswa sekalian, dalam pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang bersuci dari hadas kecil. Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang hadas, yakni pembagian hadas besar dan hadas kecil. Hari ini kita berbicara bersuci daripada hadas kecil. Nah, yang pertama, bersuci dengan hadas kecil itu adalah dengan cara berwudu. Apa itu wudu? Wudu menurut bahasa artinya adalah bersih atau indah. Sedang menurut istilah adalah membersihkan anggota badan dengan air yang suci, lagi menyucikan berdasarkan syarat dan rukun tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, jadi yang dimaksud dengan wudu adalah membersihkan anggota badan dengan air yang suci, lagi menyucikan berdasarkan syarat dan rukun tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, itulah yang dinamakan wudu. Nah, yang dimaksud dengan anggota badan adalah muka, kedua tangan sampai siku, sebagian kepala, dan kedua kaki sampai dengan mata kaki. Nah, perintah berwudu atau melaksanakan wudu adalah terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Siswa sekalian yang berbahagia. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, yakni adalah syarat wudu. Apa itu syarat? Syarat adalah sesuatu yang harus ada atau terpenuhi ketika melaksanakan. Nah, apa syaratnya? Yang pertama adalah Islam. Nah, jadi syarat wudu yang pertama adalah harus beragama Islam. Nah, kenapa? Karena agama lain tidak ada memerintahkan ketika mau ibadah itu harus wudu. Yang ada hanya di dalam agama Islam. Nah, yang kedua adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu adalah dapat membedakan antara baik dan buruk. Nah, jadi dia usianya belum balik, tetapi dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka itu dikatakan orang tersebut adalah sudah mumayyiz. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah tidak dalam berhadas besar. Nah, jadi orang yang berhadas besar, apabila dia wudu, maka wudunya tidak sah karena terhalang daripada hadas besar. Nah, jadi
kalau mau berwudu maka hadas besarnya harus dihilangkan dulu, baru dia melaksanakan. Yang keempat, syaratnya adalah menggunakan air yang suci lagi menyucikan. Nah, kemarin kita sudah berbicara tentang air, bahwa air itu terbagi ke dalam 4. Yang pertama adalah air yang suci lagi menyucikan, atau disebut dengan air tahir mutahhir atau air mutlak. Kemudian yang kedua, air ghairu mutahhir atau air yang suci tetapi tidak menyucikan. Yang ketiga, air mutanajis atau air yang bercampur dengan najis. Dan yang keempat adalah air musammas, yaitu air yang terkena sinar matahari. Maka air selain daripada air yang suci lagi menyucikan untuk bersuci seperti wudu, maka wudunya tidak sah. Nah, kemudian yang kelima, siswa sekalian yang berbahagia, syarat wudu itu tidak ada yang menghalangi sampainya air wudu ke anggota wudu. Kita tahu anggota wudu tadi adalah muka, kemudian kedua tangan sampai siku, yang ketiga adalah sebagian kepala, yang keempat adalah kedua kaki sampai mata kaki. Apabila anggota wudu yang saya sebutkan tadi terdapat benda seperti getah, seperti cat, seperti tepek di anggota wudu tersebut, dan apabila dia berwudu maka wudunya tidak sah. Nah, kalau mau sah wudunya, diterima wudunya, maka anggota yang saya sebutkan tadi tidak ada yang namanya yang menghalangi sampainya air ke anggota wudu. Jadi kalau ini ada, harus dibuang dulu atau dibersihkan dulu. Siswa sekalian yang berbahagia, itulah yang merupakan syarat daripada wudu. Baik, yang ketiga yang kita bahas adalah rukun wudu. Apa itu rukun? Rukun adalah bagian pokok yang harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan, maka wudunya tidak sah. Nah, jadi yang disebut dengan rukun itu adalah bagian yang pokok yang harus dilaksanakan. Bila ditinggal salah satu, maka tidak sah atau tidak sahlah wudunya. Rukun wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Niat itu adalah mengata di dalam hati, yaitu dengan perkataan, sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Lalu kapan meletakkan niat ini? Meletakkan niat ini adalah ketika kita mengangkat air ke muka, dan ketika air menyentuh ke muka kita, maka kita mengata niat di dalam hati, sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Namun sebelum kita mengata di dalam hati itu, sebelum kita mengangkat air ke muka kita, alangkah baiknya kita lapaskan niat itu dengan bacaan nawaitul wudu'a lirafil hadasil aswari fardalillahi ta'ala. Nah, jadi itulah yang disebut dengan niat. Yang kedua, rukun wudu itu adalah membasuh muka. Apa itu muka? Muka adalah mulai dari batas sisi rambut atas sampai sisi telinga dan sampai dengan bawah dagu. Itulah yang disebut dengan muka. Maka ketika kita wudu, maka semua daripada muka kita dari sisi rambut atas
sampai sisi telinga dan bawah dagu itu betul-betul basah terkena air. Nah, sehingga ketika wudhu itu kita disunahkan meniga-kalikan usapan, karena dengan 3 kali usapan maka insya Allah air yang berada di muka kita akan merata semuanya. Kemudian yang ketiga rukunnya adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, jadi membasuh kedua tangan adalah sampai kepada siku yang didahului dari tangan kanan. Nah, jadi selesai tangan kanan kita membasuh, baru kita pindah ke tangan kiri. Jangan ketika kita membasuh tangan itu kita membasuhnya mulai kanan 1 kali, kiri 1 kali, kanan 1 kali, tidak seperti itu. Tetapi selesaikanlah kanan dulu 1 kali mulai daripada ujung tangan, yaitu ujung kuku, terus kepada ujung tangan sampai siku, sampai merata airnya. Maka di dalam wudhu itu sunnah kita meniga-kalikan basuhan sehingga air kita merata di tangan kita. Kemudian yang keempat rukunnya adalah mengusap sebagian kepala. Nah, jadi rukun yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Yang namanya kepala adalah 1 buah, yaitu sebiji kepala kita itu namanya kepala. Jadi kita boleh mengusapnya hanya sebagian, minimal yang kita usap rambut kita adalah 3 helai rambut kita basahi kena air. Walaupun di dalam pelaksanaannya ada perbedaan tergantung imam yang ia pegang. Ada yang 1 biji kepalanya harus diusap, ada juga hanya sebagian, dan ada juga yang separuh kepala yang diusap. Tergantung imam yang ia pegang. Siswa sekalian yang berbahagia, itu rukun wudhu yang keempat. Kemudian yang kelima, rukun wudhu adalah membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Nah, jadi rukun yang kelima membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Yang tentunya membasuhnya juga sama seperti kita membasuh tangan, yaitu mulai daripada kaki kanan, selesai membasuh baru pindah ke kaki kiri. Dan ketika membasuhnya sambil diusap kakinya supaya air merata ke seluruh anggota wudhu, yaitu kaki. Nah, lalu bagaimana dengan telinga? Kita tidak membasuh telinga. Telinga itu ketika membasuh adalah hukumnya sunnah. Jadi kalau mau dibasuh silahkan, tidak dibasuh juga wudhunya sah. Kemudian yang keenam adalah rukun wudhu itu adalah tertib. Apa itu tertib? Tertib artinya adalah mengurutkan atau mengurutkan daripada gerakan, yaitu mulai niat sampai dengan membasuh kaki terurut, tidak terputar-putar atau tidak terbolak-balik, maka itu ya namanya adalah tertib. Siswa sekalian yang berbahagia, itulah materi kita pada hari ini tentang cara bersuci hadas kecil atau mensucikan hadas kecil dengan cara wudhu. Siswa sekalian yang berbahagia, demikian Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.